Selamat malam Kak Tia. Selamat malam. Oke, jadi Kak Tia ini akan menjadi narasumber saya pada malam hari ini. Oke, sebelumnya Kak Tia kan sudah menjabat sebagai Ketua Umum IMM. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sejarahnya dari IMM itu? Sejarahnya untuk secara nasional ya. Kalau itu sebenarnya kebutuhan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membutuhkan organisasi kemahasiswaan. Karena sebelumnya itu tidak ada adanya organisasi pelajar ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sehingga membutuhkan pada saat itu membutuhkan organisasi mahasiswa. Maka pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Jasman Al-Kindi sebagai salah satu pendiri IMM di Yogyakarta ya. Sebelumnya beliau juga kuliah di UGM, jadi pemerintah hanya menugaskan Jasman Al-Kindi untuk mendirikan IMM. Nah, beliau juga yang bekerja keras lah untuk terus berbuat kebaikan di dalam organisasi tersebut. Karena organisasi ini berdiri untuk kemahasiswaan. Tadi penjelasan dari kenapa IMM itu bisa berdiri. Oke, selanjutnya apa sih budaya di IMM itu? Ya, budaya IMM itu sebenarnya kita ada banyak ya, tapi salah satunya itu kedisiplinan. Kemudian bisa mengolah manajemen dirinya, terus bisa juga untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Karena dalam organisasi kalau kita tidak memiliki manajemen diri, sehingga organisasi dengan dirinya sendiri itu belum tuntas. Nah, di dalam kemahasiswaan ini kita diharuskan untuk bisa memanage diri. Kenapa? Karena di dalam organisasi jika tidak memanage diri, maka semuanya akan berantakan, termasuk dengan kuliah. Mungkin di sini juga ada yang bekerja gitu kan, atau ada yang berumah tangga gitu. Sehingga ketika mengikuti organisasi itu harus bisa memanage dirinya supaya semuanya bisa terkontrol baik gitu, dari kampus, secara akademik, kemudian dari pekerjaan gitu. Itu semuanya bisa terkendalikan. Oke, tadi kan sudah dibahas tentang budaya di IMM itu adalah mengatur waktu atau kedisiplinan, itu sudah pasti kan di organisasi. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga adalah yang kita tahu Muhammadiyah itu adalah menyambar di mana-mana. Nah, sudah termasuk di Muhammadiyah di bagian timur. Nah, sudah pasti kan ada IMM-nya toh. Apakah IMM ini boleh dimasuki oleh non-muslim juga atau hanya orang muslim saja kah? Sebenarnya itu tergantung pada daerahnya masing-masing. Kalau di daerah timur kan mungkin kebanyakan itu non-muslim, sehingga untuk mahasiswa yang ingin memang bergabung di IMM itu sangat diperbolehkan. Tetapi bukan berarti kita menyuruh mereka untuk ganti agama gitu ya, tidak. Tapi kalau memang ingin berkontribusi untuk bergabung di bidang kemahasiswaan ya, diperbolehkan. Nah, nanti mereka mempunyai tugasnya sendiri yang tidak dilibatkan dalam keagamaan, maksudnya dalam keagamaan Islam gitu ya. Nah, jadi sah-sah saja. Tapi kalau di misalnya kayak di Kalimantan mayoritasnya adalah muslim, ya otomatis kalau ada yang mau non muslim mau ikut diperbolehkan juga, tetapi nanti ada batasan-batasannya seperti itu. Nah, berarti non muslim itu boleh dong masuk IMM tanpa harus dia mengganti agamanya. Ternyata sangat menarik ya, masuk IMM ini sangat-sangat diperbolehkan juga untuk berorganisasi tanpa harus mencakup agama gitu. Nah, pertanyaan yang keempat nih, apa sih tanggung jawabnya IMM itu kepada masyarakat? Di dalam masyarakat juga kita punya namanya humanisme ya, kan di IMM itu ada intelektual, ada humanis gitu ya. Nah, di dalam sosial ini selain membantu orang yang membutuhkan gitu ya, tapi kita juga harus peduli dengan keberadaan yang sedang ada, isu yang ada di daerah ini masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada isu ya, misalnya kayak di Berang nih ada isu tentang listrik sering mati gitu ya. Nah, berarti IMM ini seharusnya bisa mengatasi hal tersebut ya, karena itu adalah tanggung jawab mahasiswa sebagai IMM, sebagai mahasiswa yang berintelek dan juga peduli terhadap masyarakat. Nah, bukan berarti harus berdemo langsung demo gitu ya, tapi ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu contoh kecilnya saja ya, untuk tanggung jawab kepada masyarakat, selain daripada membantu yang bakti sosial gitu, atau bahkan kita juga mengadakan pelatihan untuk masyarakat, tapi juga peduli dengan isu-isu masyarakat. Oke, tadi sudah dijelaskan tanggung jawabnya IMM kepada masyarakat itu lumayan banyak banget kan. Nah, apalagi mahasiswa nih, sudah pastinya ada tanggung jawab besar kepada masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa saja sih yang terjadi di IMM, atau bagaimana sih cara mengatur IMM itu supaya kembali ke tujuan awal? Sudah pasti kan semakin tahun ke tahun berganti, ada saja idealisme atau ideologi yang memasuki mahasiswa ini. Nah, pasti kan ingin ada perubahan terjadi, tapi kan tujuan awalnya beda gitu sama yang ingin diubah. Gimana sih? Sebenarnya setiap zaman itu kan pasti ada perubahan ya manajemen, tapi di dalam IMM bagusnya di dalam Muhammadiyah itu idealis sekali, dan dia tetap teguh pendirian ya, apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Hanya jika ada beberapa perubahan seperti zaman sekarang kan ada genset, kemudian ada teknologi semakin canggih ya memang tidak mau tetap harus mengikuti zaman gitu. Nah, sehingga untuk mengikuti IMM ini tidak terlalu kaku gitu. Manajemen di dalam organisasi di
dalam organisasinya juga tidak terlalu tidak terlalu kolot gitu loh. Jadi kalau mau kembali ke awal, ya kembali ke awal itu tujuan IMM sendiri itu kan untuk ini ya, supaya intinya sih supaya tetap mengikuti tujuan Muhammadiyah gitu loh. Nah secara akademik, intelektual, karena di bidang kemahasiswaan ya pasti ke situ arahnya ya. Nah jadi tetap berada pada tujuan di awal IMM dibentuk, tetapi tetap mengikuti zaman supaya kita tidak terlalu kolot dan mahasiswa juga tidak terlalu kaku untuk mengikuti organisasinya. Nah tadi sudah dijelaskan perubahan yang kalau misalnya kita melakukan perubahan itu ternyata bisa loh di IMM itu, tapi harus sesuai dengan tujuan awal. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih IMM itu mengambil keputusan? Apakah harus dengan kekerasan kah atau bagaimana kah? Kan kita tahu juga Ya, di IMM itu sebenarnya sangat terbuka ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita membuka ruang diskusi atau musyawarah biasanya. Walaupun ada ketua atau ada pemimpin di situ, ya setiap anggotanya memiliki jiwa kepemimpinannya masing-masing. Sehingga untuk memutuskan sesuatu perlu adanya musyawarah. Tidak bisa diambil keputusan secara pribadi gitu ya. Jadi misalnya ada isu atau ada yang perlu dikerjakan gitu ya, keputusan itu tidak boleh diambil sendiri oleh ketuanya, tetapi harus didiskusikan dulu. Nah nanti kalau sudah didiskusikan baru diambil keputusannya gitu. Oke, tadi sudah jelaskan bahwa IMM itu ketika mengambil sebuah keputusan kita harus musyawarah dulu atau diskusi bersama. Jadi tidak serta-merta ketika ada sebuah hal yang ingin dicapai langsung diambil saja sama ketuanya, tapi harus dengan rapat bersama. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tujuan dari IMM ini apa sih dan bagaimana caranya supaya para anggota IMM bisa mencapai tujuan itu? Jadi kan ada beberapa tipologi di dalam IMM ya, termasuk dari keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan gitu ya. Jadi untuk mencapai tipologi tersebut, kita juga perlu adanya pencapaian untuk goals tujuan tersebut gitu ya. Tentunya mahasiswa harus aktif dalam melakukan pelatihan, terus diskusi mahasiswa, pendekatan kepada masyarakat. Kemudian perlu adanya mahasiswa yang kritis gitu ya. Kalau misalnya kita diam-diam aja, tentu dari tipologi tersebut tidak akan tercapai gitu. Dari kemahasiswaan berarti mahasiswa itu harus memiliki intelektualitas yang cukup gitu ya, sehingga bisa membuat mahasiswa tidak lagi apatis misalnya gitu. Kemudian ada lagi kemasyarakatan, berarti kita harus peduli terhadap masyarakat, apa yang ada yang terlihat dalam mata kita dalam sekitar itu. Misalnya ada kebakaran, berarti apa yang harus kita lakukan gitu kan, tentu kita membantu orang yang kena bencana tersebut. Kemudian ada tadi kemahasiswaan dan keagamaan. Nah keagamaan ini selain daripada pelatihan, nanti kan ada pelatihan dakwah, balik biasanya begitu ya. Nah kita biasanya mengadakan agenda-agenda yang memang tujuannya ke tipologi itu. Oke, baik, tadi adalah tujuan dari IMM. Nah itu mengikuti sesuai apa yang sudah diajarkan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana struktur organisasi yang ada pada IMM? Apakah bisa dijelaskan? Ya bisa dong. Jadi bidang itu ada 11. Jadi umumnya ada 3. Ada ketua umum, bendahara umum, sekretaris umum. Nah di antara bidang itu ada bidang organisasi, bidang kader, bidang riset dan pengembangan keilmuan, bidang tabligh, kemudian ada bidang seni budaya dan olahraga, bidang hikmah, politik dan kebijakan publik, kemudian ada bidang media, bidang apalagi lingkungan hidup, bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tugasnya itu tentu untuk bidang organisasi, dia yang mengatur teman-teman untuk itu dia mengatur agenda ya, seperti kayak ada kalender apa namanya, kalender program gitu ya. Jadi nanti dari bidang organisasi yang punya jadwalnya, yang mengatur gitu, terus dia juga yang mengamankan organisasi gitu kan. Security organisasi ada di bidang organisasi. Kemudian ada bidang apa lagi, kader ya, itu yang menjaga organisasi. Kalau ibarat bidang kader tuh dia adalah ibu psikologinya gitu. Jadi kalau ada kader yang mau curhat, yang mau minta solusi gitu ya, pastinya di bidang kader. Jadi bidang kader itu bukan cuma nyari kader ya, tapi juga dia sebagai psikologi teman-teman ya, atau psikologi teman-teman IMM gitu ya, yang bisa diajak curhat gitu. Dan tentu dia yang harus punya jalan penengahnya gitu. Terus ada bidang riset, pengembangan dan keilmuan. Nah ini bidang RPK ini yang mengadakan agenda terkait intelektualitas kemahasiswaan atau juga masyarakat yang sedang ada isu-isu lagi hype gitu ya. Jadi RPK yang bertugas. Kemudian ada bidang keagamaan, biasanya ada pelatihan mubarik gitu ya, atau ada juga pengajian gitu, kajian-kajian. Terus ada bidang hikmah, politik dan kebijakan publik. Nah ini juga ada pelatihan, biasanya ada pelatihan politik nasional atau training politik nasional. Selain itu untuk secara teorinya pasti ada pelatihannya ya. Kemudian yang mengadakan aksi massa itu juga
pasti yang bergerak adalah bidang politik itu. Terus itu salah satunya saja ya. Kemudian ada bidang Imawati ya, bidang Imawati itu keperempuanan. Biasanya ada program Diksuswati atau pendidikan khusus Imawati yang memang bergerak di keperempuanan gitu ya, belajar tentang keperempuanan itu gitu. Terus ada bidang SPM, sosial pemberdayaan masyarakat, itu juga biasanya biasanya tuh ada pelatihan juga, pelatihannya tuh sekolah rakyat gitu ya. Terus juga tadi ada juga bakti sosial, terus peduli terhadap isu-isu masyarakat yang sedang happening gitu ya. Terus ada juga udah SPM, SBO ya, seni budaya dan olahraga. Nah, seni budaya dan olahraga itu ada pelatihan sesuai dengan minat bakatnya kader. Kalau misalnya bakatnya ada di menari, nah kita tuh ada menari tradisional. Kemudian ada juga olahraganya itu untuk Himawan saat ini dari dulu sampai sekarang tuh lebih hobinya ke futsal. Nah, kalau nggak futsal bulu tangkis, cuma lebih seringnya ke futsal. Dia adalah penjelasan dari Katia tentang struktur IMM. Sebelumnya kita ini sudah banyak pertanyaan tentang IMM, tapi kita belum bertanya nih bagaimana sih cara masuk untuk ke IMM atau bergabung menjadi anggota IMM. Bagaimana sih Kak? Gampang banget, kalian tinggal gabung, cari teman-teman yang udah gabung di IMM. Biasanya itu ada kegiatan namanya DAD. DAD itu Darul Arkom dasar gitu ya untuk masuk IMM. Nah, nanti kegiatannya kalian ikutin aja. Saya tidak bisa bocorkan bagaimana kegiatan DAD itu. Tapi biasanya nanti teman-teman yang sudah bergabung akan mensosialisasikan jadwal atau agenda DAD itu di setiap kampus. Jadi biasanya setelah ada maba itu juga ada DAD gitu. Jadi dijelaskan untuk masuk ke IMM itu melalui DAD. DAD itu menarik ya. Mungkin nanti teman-teman yang mau gabung bisa ikut DAD. Oke, lanjut. Namun pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kriteria untuk menemukan tercapainya proker atau program kerja yang sudah dilaksanakan sama anggota IMM? Bagaimana itu bisa tercapai dengan sesuai apa yang diinginkan? Iya, pastinya harus sesuai dengan visi misi teman-teman juga ya. Kita harus punya kerjasama yang baik sehingga program nanti itu bisa berjalan dengan baik juga gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama egois, ya programnya tidak akan bisa jalan. Semuanya akan berjalan dengan lancar kalau kita diskusikan bersama di dalam satu ruangan gitu ya. Tapi kalau misalnya egois ya nggak akan jalan program itu gitu. Karena ya masing-masing aja gitu. Nah, makanya di dalam organisasi ini kita diajarkan supaya memanage diri, bagaimana mengatasi emosi kita, mengatasi masalah gitu kan, sehingga programnya akan jalan bisa berjalan dengan lancar gitu. Dari perjalanan untuk menjadi IMM itu ternyata pentingnya komunikasi ya antar satu sama lain. Oke, selanjutnya nih bagaimana ya caranya anggota IMM itu selalu berkomunikasi? Apakah harus dengan suratan atau bagaimana? Enggak dong, itu kan ada secara formal dan non formal gitu ya. Kalau secara formal tentunya kalau agendanya itu memang benar-benar formal, berarti kita harus ada rapat formal gitu supaya sesuai dengan jalannya gitu. Nah, tapi kalau mau ketemu supaya nggak membosankan di dalam organisasi, ya kita ngopi aja. Ngopi kan itu hal yang menarik untuk mahasiswa ya. Nggak harus di dalam satu ruangan untuk rapat di kelas gitu ya, atau di kampus gitu. Kayaknya mahasiswa lebih suka ngopi sih daripada di dalam ruangan ya. Nah, caranya tinggal sekarang kan udah banyak ini ya, aplikasi WhatsApp, Instagram gitu ya. Ya banyak cara untuk mengumpulkan teman-teman itu. Salah satunya itu ya, jangan terlalu kaku di dalam organisasi supaya teman-teman itu tidak tegang gitu loh. Supaya ada ketertarikan untuk masuk organisasi dalam kemahasiswaan gitu. Bagaimana sih caranya anggota IMM atau ketuanya bisa memotivasi keanggotaannya nih supaya semangat terus di IMM? Iya. Kalau motivasi itu sebenarnya itu ada dalam diri sendiri ya. Kalau ketuanya itu ngoceh-ngoceh, jadi motivator, kalau dalam dirinya itu tidak termotivasi ya tetap aja nggak semangat gitu ya. Jadi salah satunya itu kembali lagi kepada tujuan. Mungkin hanya reminder ya teman-teman, tujuan kita di IMM itu apa, terus kalau memang urgensinya seperti apa. Pasti teman-teman tidak perlu ada motivator, itu akan termotivasi sendiri. Kalau cuma main-main di dalam organisasi aja, atau mungkin karena teman-teman ada rasa yang membosankan di organisasi gitu, carilah ketertarikan dalam organisasi tersebut gitu. Tapi kalau nggak juga bergerak, artinya ada yang perlu dibenahi dalam organisasinya, dalam diri kita sendiri gitu loh. Ya percuma ya kalau ketuanya udah capek-capek ngomong untuk teman-teman semangat gitu ya, tapi kalau tidak termotivasi dalam diri sendiri ya susah. Saya rasa untuk mahasiswa itu mereka sudah memiliki sifat yang dewasa sehingga dia mampu bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan gitu. Kalau dia sudah bertanggung jawab dalam organisasi, artinya dia juga harus tuntaskan gitu. Kalau tidak mau menuntaskan berarti dia sudah bisa menilai dirinya sendiri bahwa dia belum tuntas terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi nggak perlu ada motivasi yang intens, tapi kita perlu ada pembenahan diri. Ini adalah bagaimana sih kepemimpinan di IMM ini? Apakah otoriter atau suka suruh menjauh saja kan? Atau bagaimana? Enggak dong, aduh, kalau berorganisasi seperti itu saya rasa mahasiswa jadinya pada kabur ya, karena tidak dapat wadah yang baik gitu ya. Nah, kepemimpinan di sini sebenarnya fleksibel ya. Tadi saya bilang tergantung pada situasinya masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya pada saat ngopi dia sama ketua ya nggak harus juga
gak kayak kaku banget gitu kan, ya tetap aja ngobrol biasa. Tapi kecuali kalau ada sifatnya formal ya berarti kita harus tahu sebagai tugasnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau ngumpul-ngumpul biasa gitu ya, ngobrol ikatan, ngobrol soal organisasi gitu, ya biasa aja kali, kita nggak perlu lihat backgroundnya gitu. Intinya fleksibel aja sesuai dengan penempatannya masing-masing gitu ya, nggak perlu kaku, nggak perlu otoriter gitu. Karena setiap anggota itu memiliki jiwa kepemimpinannya masing-masing. Jadi kalau mahasiswa selalu diatur-atur, perlu apa ya namanya, refleksi diri gitu. Kenapa saya maunya diatur ya, nggak bisa mengatur diri gitu loh. Sudah mahasiswa loh. Kalau sudah tingkat mahasiswa perlu ada pembenahan diri gitu. Kalau masih mau diatur-atur, kalau nggak diatur nggak bergerak, nah itu tanda tanya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di IMM itu tidak ada senioritas atau otoriter lah. Ternyata sangat fleksibel ya. Oke, kita lanjut nih di sesi terakhir, yaitu bagaimana sih IMM ini untuk mengendalikan atau mengatur anggotanya supaya tidak terkecoh dengan organisasi manapun, supaya anggotanya tetap ada di IMM juga gitu. Sebenarnya kalau untuk organisasi IMM itu bisa mengikuti organisasi lain tapi lain daripada kemahasiswaannya. Tapi kalau misalnya organisasi itu masih sama-sama di bidang kemahasiswaan atau aktivis mahasiswa, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau organisasinya di luar, kayak organisasinya mau sesuai dengan minatnya, oh ya saya ikut organisasi di bidang bahasa Inggris, itu boleh, karena itu kan sesuai dengan kemampuan ya, wadahnya kita untuk mengembangkan bahasa Inggris kita gitu. Tapi kalau masih sama-sama aktivis mahasiswa, tidak diperbolehkan gitu. Caranya bagaimana untuk supaya mereka tidak masuk ke mahasiswa ke organisasi mahasiswa lain? Kita saling menjaga dan meningkatkan budaya kekeluargaan yang ada di organisasi gitu ya. Karena kalau kita tidak saling peduli gitu ya, tetap aja teman-teman ngerasa nggak ada wadah di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi teman-teman juga nggak boleh terlalu keras kayak kamu nggak boleh ikut organisasi ini. Enggak, kita cukup reminder ke teman-teman bahwa organisasi ini kan bergerak di bidang kemahasiswaan. Artinya kalau kita organisasi mahasiswa terus kita mau pindah ke organisasi yang sama-sama mahasiswa, ya buat apa? Lebih baik kita kembangkan diri kita di satu organisasi itu, kemudian kita tuntaskan apa yang sudah kita lakukan gitu, apa yang sudah kita mulai gitu kan. Nah, jadi tidak perlu khawatir teman-teman takut keluar dari IMM, nggak perlu gitu ya. Yang kita khawatirkan itu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri apa yang sudah kita mulai, tidak bisa menuntaskan diri apa yang sudah kita mulai gitu. Nah, kalau sudah kita mulai kan lalu dituntaskan ya, berarti kita sudah bisa memanage diri ya, sehingga untuk pindah aliran itu, bukan aliran sih, pindah organisasi lain gitu ya, itu akan sulit gitu, karena di dalam di IMM ini kan sudah merasakan kekeluargaannya, kita sudah merasakan lelahnya dan merasakan capeknya gitu ya. Terus tiba-tiba mau pindah ke organisasi lain tuh rasanya kayak harus mulai dari nol lagi gitu. Nah, sudah capek-capek kita berbuat harus mulai lagi dari nol tuh ya, kapan kita bisa majunya gitu ya kan. Mungkin itu sih. Berarti di IMM ini, kalau kita sudah masuk di IMM, kita sudah dapat cintanya IMM gitu, sudah dapat kekeluargaannya, sudah dapat segalanya. Jadi buat apa sih kita masuk ke organisasi lain? Karena kalau organisasi untuk kemahasiswaan, himpunan atau apapun masih diperbolehkan ya lombanya. Oke lah, ternyata sangat menarik ya di IMM ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan sebagai narasumber. Terima kasih Anatia atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa bintang tamu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.